Halo semuanya, jadi seperti yang kalian lihat, kita hari ini masih di Kediri ya, dan di video kali ini kita mau bahas atau kita mau jawab salah satu pertanyaan dari kalian ya. Ini pertanyaan dari @regu13. Bang, bahas tentang zoom focusing lensa manual dong. Pusing saya belajar manualan. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas sedikit tentang apa itu zone focusing ya. Jadi zone focusing itu adalah salah satu cara focusing pada lensa manual ya. Zone focusing itu memanfaatkan memanfaatkan mark yang ada di lensa manual kalian. Jadi kalau kalian beli lensa manual, seharusnya kalian punya mark seperti ini. Jadi angka-angka yang ada di sini itu bukan useless ya, jadi bukan hanya dekorasi. Itu ada artinya, ada maknanya, dan kita bisa pakai ya di lensa yang bukan lensa manual, lensa automatic. Beberapa ada, beberapa enggak. Tapi kalau lensa manual, usahakan kok kalian beli ada angka-angkanya. Ini penting karena kita bisa gunakan untuk teknik zone focusing. Jadi kita bahas dulu teknik zone focusing itu sebenarnya apa sih. Nah, teknik zone focusing itu cara kita memfokuskan gambar yang membuat foto kita terlihat fokus dengan cara menempatkan objek yang mau kita foto di range fokus tertentu. Kalian mungkin sudah paham atau sudah kenal dengan yang namanya depth of field atau DOF ya. Ada DOF sempit, ada DOF yang luas. Semakin luas DOF-nya, itu kan berarti jarak fokusnya itu kan semakin panjang ya. Kita bisa memanfaatkan zona fokus yang luas ini untuk memudahkan kita dalam mengambil fokus. Dan kalau kalian bisa menggunakan teknik ini dengan baik, kemungkinan besar kalian bisa membuat gambar kalian terlihat tajam, meskipun nggak tajam-tajam banget, tapi gambar kalian bisa terlihat tajam lebih cepat daripada autofocus manapun. Yang mana ini sangat berguna ketika kalian menggunakannya di kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kalian baru hunting street photography, katakanlah. Orang-orang street photography sering banget pakai teknik zone focusing ini karena dia nggak harus yang kameranya diangkat terus kalian focusing gitu, nggak harus seperti itu. Jadi kalian bisa set ya, kalian bisa set dan kalian forget. Jadi kalian set dan itu settingan kalian untuk dipakai terus-terusan sampai selesai kalian moto pun bisa gitu. Kalau kalian menggunakannya dengan cara yang baik dan benar. Nah, di video kali ini kita akan bahas basicnya dulu ya. Kita akan bahas basicnya dulu, gimana cara menggunakannya. Dan di video berikutnya, video setelah ini ya, setelah kita balik ke Solo mungkin, kita akan coba hunting dan kita akan coba menerapkan ilmu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hunting foto saat hunting street photography. Karena aku sering pakai teknik ini biar kita nggak kehilangan momen. Intinya itu ya. Habis ini aku mau kasih tahu kalian gimana caranya zone focusing yang baik dan benar. Oke, jadi lanjut ke pembahasan tadi. Jadi kita tadi sudah sempat bahas ya kalau angka-angka yang ada di sini itu bukan hanya sekedar hiasan. Kalau ini mungkin kalian sudah tahu ya. Ini pasti kalian sudah tahu ini adalah aperture ya. Nah, tapi yang kita mau fokusin sekarang ya, kita fokusin sekarang adalah angka-angka yang di bawah ini ya. Angka-angka ini apa? Kita mulai dulu dari atas ya. Di atas ini adalah jarak. Ya, ini jarak. Yang atas itu dalam kaki ya, feet. Yang bawah itu dalam meter ya. Jadi ini infinite. Ini 5 meter, 2 meter, 1 meter, 0,7 meter yaitu atau 70 cm, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Oke. Jadi itu jarak fokusnya, jarak fokus dalam meter dan dalam kaki atau dalam feet. Ya. Terus yang bawah ya. Bawah ini mewakili depth of field-nya. Jadi kita sempat bahas soal depth of field. Nah, ini diwakilkan kalau di sini diagramnya dengan yang bawah ini. Yang di tengah ini mewakili bukaan f1,4 sampai f2,8 ya. Itu diwakili oleh garis yang 3 tengah ini, yang nggak ada angkanya ini, oke? Nah, yang perlu kita perhatikan itu yang setelah-setelahnya. Jadi kalau ada angka 4 ini, itu berarti dia membahas tentang F4 ya. Depth of field-nya F4 itu dari sini sampai sini. Oke, paham dulu ya, dari sini sampai sini. Jadi misalkan kita pakai F4, terus kita fokusin di sini ya.
zona fokusnya adalah dari 0,4 meter atau 40 cm sampai 0,7 meter atau 70 cm. Itu zona fokus kalau kita pakai f4. Oke. Lanjut kalau kita misalkan pakai f8 ya. Ini kan ada angka 8 ini di bawah. Angka 8 ini mewakili f8. Depth of field-nya kalau kita pakai f8. Misalkan kita pakai di sini, katakanlah kita fokuskan di sini ya. Berarti zona fokus kita itu dari 0,4 meter atau 40 cm sampai di sini di area sekitar 2 meter ya, di sini. Nah, kalau kita pentokin nih ke f16, yang terjadi adalah misalkan kita kasihkan di sini, katakanlah fokusnya itu dari sekitar 0,3 meter atau 30 cm lebih ya, 30 cm lebih, hampir ke 0,4 atau 40 cm sampai ke f16 yang di sini sampai ke infinity ya, fokusnya infinite ya. Ini kalau kalian pakai di landscape atau landscape fotografi, ini kepakai juga, ini dia bisa fokus sampai infinite. Terus yang perlu kalian perhatikan adalah dia sistemnya adalah gradient atau gradasi. Jadi misalkan kita di f4 di sini ya, dan kita fokuskan, katakanlah kita fokuskan di 0,5 gitu ya di sini ya, maka titik paling fokusnya itu ada di sekitar 0,5 meter atau 50 cm. Itu titik paling fokus. Semakin keluar ya, semakin ke sini, dia tetap bisa dikatakan acceptable fokusnya, cuman nggak akan sefokus yang di tengah ini. Jadi titik paling fokus di 0,5. Begitu juga ketika sampai ke sini di 0,7 ya. Meskipun ini masih bisa dikatakan sebagai sharp atau sebagai fokus, fokusnya nggak akan tajam ketika berada di tengah sini. Begitu juga dengan FF yang lain. Misalkan di F8 katakanlah, sama kita kasihkan di sini ya. Paling fokus akan berada di jarak 0,7 meter atau 70 cm. Semakin ke sini ya, semakin ke kiri atau semakin ke kanan sampai batas marknya itu tetap bisa dikatakan fokus, tapi fokusnya nggak akan setajam yang di tengah. Jadi dari 0,7 ini dia paling fokus, katakanlah ya, paling fokusnya lensa itu di jarak sekian. Kalau kita semakin ke sini, katakanlah sampai ke 0,4 ini atau 40 cm, tetap bisa dikatakan fokus, tapi fokusnya nggak akan setajam kalau objeknya berada di jarak 0,7 meter atau 70 cm. Begitu juga dengan yang ke sini ya. Jadi jarak 2 meter itu mungkin dia masih bisa dikatakan fokus, tapi tajamnya nggak setajam kalau dia di 0,7 yang di sini. Biasanya orang akan nyari di fokus-fokus yang tinggi. Kenapa? Karena dengan F yang sama-sama di F4 gitu ya, kita bisa aja dapat fokus 0,7 sampai infinity kayak setup ini. Tapi kok kita semakin dekat kita focusingnya, depth-nya jadi semakin sempit teman-teman. Ini aja misalkan kita focusing di 0,5 gitu ya, atau di 50 cm ya. Kita cuma dapat jarak dari 0,4 atau 40 cm sampai 0,7 atau 70 cm. Jadi area fokus kita itu cuma sekitar 30 cm teman-teman. Bandingannya kalau kita focusingnya di 2 meter ya, kita bisa dapat 0,7 lebih, jadi anggap aja ini di 1 meter gitu ya, 1 meter kurang dikit sampai infinite. Ya paling enggak 1 sampai 5 aja udah 4 meter teman-teman, apalagi ini sampai infinite gitu. Jadi itu salah satu poin yang harus diperhatikan itu. Semakin dekat kita focusingnya, secara otomatis depth kita semakin lebih sempit meskipun kita pakai F yang sama. Dan yang kedua, setiap lensa itu bisa jadi beda ya. Biasanya lensa dengan milimeter pendek, misalkan kayak ini ya, semakin wide, misalkan ini kan 23 mm. Semakin wide kayak gini, biasanya semakin gampang buat kita dapetin infinite. Ini kita punya lensa lagi, lensa yang lain. Ini adalah Fujinon, ini 50 mm f1,4 ya.
Nah, lensa yang lebih panjang kayak gini, milimeternya lebih panjang kayak gini, itu menurut kalian buat lebih precise, buat lebih akurat focusingnya. Itulah kenapa aku jarang pakai teknik zoom focusing di lensa-lensa yang seperti ini. Lebih enak kalian kalau mau belajar zoom focusing ya, itu di lensa-lensa yang wide-wide seperti ini, karena dia room of error-nya lebih banyak. Dan yang kedua, ada problem lain ketika kalian pakai lensa-lensa yang non-natif seperti ini. Ini kan non-natif ya, jadi kalau ini lensa natif. Natif itu maksudnya nggak pakai adapter, nggak pakai apa-apa, langsung lensa ke kamera. Ini adalah lensa non-natif, karena ini analog ya, pasti non-natif ya. Kalian harus pakai yang namanya adapter. Oke, kita pindah kamera karena saya sudah capek peganginnya. Tadi saya mana? Nggak tahu, kita minum dulu bentar. Oh ya, sampai lensa non natif. Jadi kalau kalian pakai native lens, itu mau lensa apapun, angkanya akan akurat ya, angkanya akan relatif akurat ya, daripada kalian pakai lensa-lensa yang seperti ini atau lensa analog jadul yang apalagi yang dia pakai adapter. Problem yang aku temukan ketika aku pakai lensa ini ke kameraku adalah focusing yang ada di sini itu nggak akurat sama sekali. Aku nggak tahu apakah ini karena adapternya, karena adapter ini aku rasa dia cuma nggak bisa infinity, jadi ada kemungkinan adapternya, atau kemungkinan yang kedua dan bisa jadi juga adalah karena ini lensa lama, lensa jadul ya. Lensa jadul ini kan kita nggak tahu historinya seperti apa, kita nggak tahu apakah lensa ini pernah dibongkar atau enggak, pernah direparasi atau enggak. Ketika ini direparasi dan dia naruh ininya itu nggak pas, nggak sesuai dengan aslinya, ada kemungkinan nomor-nomor ini jadi nggak berguna teman-teman, karena ya mau gimana lagi, berarti kan itu sudah dibongkar, dan kalau ngasihnya nomor-nomor ini nggak sesuai dengan orinya atau settingan pabriknya, ya nomornya jadi nggak akurat lagi. Jadi itu lagi kalau tips, kalau kalian mau belajar pakai menggunakan zoom focusing, coba pakai f4 atau f5,6 ke atas ya. Kalau kalian udah terbiasa dengan focusing yang seperti itu di range segitu dan kalian mau jadi lebih advance, kalian bisa nyoba ke f2,8 atau f2. Dan zoom focusing itu kalau kalian bisa, itu salah satu teknik yang sangat terpakai. Bahkan 50% lebih gambar yang aku produksi atau yang aku ambil selama aku hunting street itu menggunakan setup ini, yaitu setup zoom focusing. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Rebo13 sudah menanyakan materi yang cukup menarik buat kita bahas di video kali ini. Silahkan cek video-video kita lainnya, kita sudah siapkan di playlist. Dan jangan lupa subscribe, like video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!